Saya mohon izin ya untuk melanjutkan materi yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Nah, kenapa kok kita perlu ya kembali kepada track yang benar? Ya, kenapa kok kita perlu untuk kembali kepada akal sehat? Ya, karena track yang benar atau akal sehat tadi, ya Bapak Ibu, itu pada akhirnya akan meluruskan ya sikap dan tindakan kita. Ya, jadi kalau tadinya lebih banyak mencari-cari alasan, maka insya Allah kita akan segera berpindah kepada zona yang baru, ya, yaitu zona mencari solusi. Ya, bukan lagi bertahan pada zona mencari-cari alasan. Ya, itulah sebabnya maka perlu ya ada kembali kepada track yang benar, kembali kepada jalan yang benar, kembali kepada akal sehat. Nah, begitu ya. Sekarang kita mencoba berpindah kuadran. Ya, kalau tadi kuadrannya adalah mencari alasan, gitu ya. Maka sekarang kuadran yang baru adalah mencari solusi. Ya, ini juga kembali kepada firman Allah ya, bahwa Allah tidak akan membebani hambanya di luar kemampuannya. Maka bahasa matematikanya adalah masalah yang menimpa kita, masalah yang kita hadapi itu tidak akan pernah lebih besar daripada kemampuan yang Tuhan berikan ke kita. Ya, Pak atau Mas Baskoro ada? Ya Pak Rianto. Ada ya? Ada. Alhamdulillah ya. Oh, yang sudah kelihatan di layar ini Pak atau Mas Adi ini ya. Ada ya? Ah, tuh sudah nampak di layar saya itu. Wah, acung jempol. Oke ya. Nanti saya mohon komentar penjenengan ya. Dari apa yang tadi saya sampaikan, tapi nanti nunggu pesan-pesan berikut ini gitu ya. Pesan-pesannya adalah seperti apa sih mencari solusi itu ya. Kali ini saya minta izin ya untuk berbagi dengan Bapak Ibu, tidak banyak kok, 2 saja. Ya. Nanti selebihnya kita bisa WA-WA-an. Ya, selebihnya kita bisa kirim email, ya bisa chatting dan seterusnya ya. Tapi yang kali ini 2 ingin saya sampaikan. Apa itu? Yang pertama ini. Ya, yang pertama adalah membiasakan atau mengembangkan growth mindset. Ya. Teknik ini, konsep ini itu dikembangkan oleh seorang profesor psikologi dari Stanford University ya, namanya Profesor Carol Dweck. Nah, gitu ya. Beliau itu membuat sebuah kajian yang kemudian terkenal di seluruh dunia, namanya adalah growth mindset. Itu sebagai paradoks ya, sebagai lawan dari fixed mindset. Ya, fixed mindset adalah cara berpikir yang ajek, ya, cara berpikir yang menetap gitu ya. Sedangkan growth mindset adalah cara berpikir yang terus tumbuh, ya. Seiring dengan bertambahnya umur, seiring dengan bertambahnya pengalaman kita. Ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, adalah cara berpikir yang kemudian kita sering mendengar, yang disebut dengan out of the box ya. Jadi keluar dari kotak cara berpikir pada umumnya. Nah, nanti saya mohon ya kepada yang tadi sudah saya sebut ya, kemudian tambah lagi mungkin ada Mbak atau Bu Putri, ada ya? Ya Pak. Ya Pak. Ada ya, alhamdulillah ya. Nanti kita saling berbagi ya, ya. Oke. Nah, ya, seperti apa sih yang disebut dengan growth mindset itu? Nah, sebelum saya menjelaskan, izinkan saya untuk memberikan sebuah ilustrasi. Ya, coba yang pertama kepada Pak atau Mas Adi. Ya, apakah Anda pernah mengetahui sebuah fenomena yang mau saya sampaikan? Ya, Pak Adi atau Mas Adi itu pernah kaget ya ketika hadir dalam sebuah reuni sekolah. Ya, kenapa kok kaget? Ya,
Pak Adi itu bilang begini kepada diri sendiri, rumangsaku, koncoku kae mbiyen ora tek pinter lho le sekolah. Lah kok hari ini jadi orang sukses. Ini gimana ceritanya? Coba saya mohon komentar Pak Adi. Pernah Pak Adi menjumpai fenomena seperti itu? Pernah, Pak. Pernah. Pernah. Menurut ya. Pak Adi, apa yang membuat orang itu sukses? Yang pertama itu takdir, Pak. Apa, Pak? Yang pertama karena takdirnya dia bakalan sukses, Pak. Karena takdir. Memangnya yang pertama. Pak Adi tahu kalau itu takdir. Ya, waktu itu nggak tahu, jadi sekarang jadi tahu. Waktu itu nggak tahu. Kalau sudah terjadi baru tahu gitu ya. Kalau itu takdirnya memang jadi sukses. Oke. Terus yang kedua? Tapi mungkin ada sisi yang saya nggak tahu, Pak. Secara akademis dia mungkin nggak bagus, tetapi mungkin ada sisi lain yang dia punya kelebihan. Gitu ya? Ya. Oke, terima kasih ya. Kemudian kalau Mas atau Pak Baskoro gimana pendapatnya? Iya sama Pak, sama kayak Mas Adi tadi. Terus ya pertama takdir, kedua memang ada yang nggak diajarkan di sekolah yang dia lebih bagus di poin itu. Kemudian mungkin dia juga melakukan apa yang tidak orang lain nggak lakukan gitu. Oke, baik ya. Terima kasih Pak atau Mas Baskoro ya. Kemudian yang berikutnya Mbak atau Bu Putri, silakan. Apa pendapat Anda? Kalau saya mempercayai bahwa faktor rezeki itu tergantung dengan kedekatan manusia dengan penciptanya ya. Seperti Imam Maliki pernah berkata, semakin kita dekat dengan Allah, maka Allah akan semakin memudahkan rezeki pada kita. Jadi itu sudah faktor rezeki sih Pak. Kita tidak tahu, mungkin dia sekolahnya tidak bagus, tapi kita tidak tahu betapa seriusnya sholat malamnya, seberapa seringnya sholat qobliyatan subuhnya. Itu sudah beyond everything sih Pak menurut saya. Oke, luar biasa. Ini spiritual banget ini ya jawabannya gitu ya.